Bab 253, Hutan Aneh. Gelombang udara panas dari ponsel membombardir tubuh Lin Chen. Meski dilindungi oleh perisai pelindung, Lin Chen tetap merasakan panas yang menyesakkan mengalir ke wajahnya. Dampak gelombang udara ini begitu besar hingga langsung menghantam wajah Lin Chen. Tubuhnya ke udara dan membalikkannya. Klik, klik, klik. Saat gelombang panas melanda, perisai pelindung Lin Chen tiba-tiba mengeluarkan bunyi klik dan hancur dalam sekejap. Kekuatan seperti itu. Lin Chen terkejut. Perisai pelindung dapat menahan 10 pemboman berturut-turut oleh prajurit di tahap awal alam Dao sejati tanpa kerusakan. Tapi hari ini, manik guntur meledak dan menghancurkan perisai pelindung dalam sekejap. Yang lebih penting adalah tanpa penutup pelindung, gelombang panas yang tersisa akan membombardir Lin Chen. Gelombang panas yang bergulung menerpa wajahku. Lin Chen merasa sesak napas sesaat, dan ada sensasi terbakar di lengan dan pipinya. Untungnya, kebugaran fisik Lin Chen telah meningkat pesat, jika tidak, kekuatan manik-manik guntur yang tersisa pasti cukup untuk membunuh Lin Chen. Namun meski begitu, Lin Chen masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya, tangannya, menghadapi gelombang panas yang mengepul, bahkan lebih berdarah saat ini, dengan beberapa retakan dan darah menetes darinya. His. Lin Chen tersentak kesakitan, dia membalikkan tangannya, mengambil pil penyembuhan, dan segera menelannya. Menekan rasa sakit di tubuhnya, Lin Chen berdiri, tetapi yang dilihatnya adalah pemandangan reruntuhan, dengan sejumlah besar pohon yang menjulang tinggi tumbang dan semua tumbuh-tumbuhan hancur. Kekuatan Sky Thunder Bat sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati, dan kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Jiang Wei ini benar-benar ingin menggunakan Sky Thunder Bat. Lin Chen sedikit mengernyit. Sky Thunder Bat adalah alat penyelamat hidup mereka di tanah warisan. Jika mereka kehilangan Sky Thunder Bat ini, jika mereka menghadapi bahaya di masa depan, sangat merepotkan untuk melarikan diri. Namun, Lin Chen juga memahami bahwa jika Jiang Wei mengaktifkan Sky Thunder Pearl tanpa menimbulkan rasa sakit, dia pasti akan mati hari ini. Jiang Wei sebelumnya ingin memanfaatkan kekuatan Lin Chen yang melemah untuk membunuh orang dan merebut harta karun itu. Bagaimana Lin Chen bisa melepaskannya? Tapi sekarang Jiang Wei telah melarikan diri, Lin Chen tidak terlalu peduli. Dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit untuk menghadapi Jiang Wei, dan Jiang Wei tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Sambil menggelengkan kepalanya, mata Lin Chen tertuju pada suatu tempat ribuan meter dari hutan lebat, sekilas dia melihat sekelompok padat tikus pemakan batu. Sepertinya tikus pemakan batu ini tidak akan pergi untuk sementara waktu. Lin Chen sedikit mengernyit. Batu darah naga benar-benar menggoda tikus pemakan batu. Tikus pemakan batu ini berjaga di sini. Tampaknya Lin Chen tidak ingin pergi, jika kamu pergi, mereka tidak akan sama lagi. Tikus pemakan batu berjaga di luar, sehingga menghalangi jalan Lin Chen ke padang rumput. Meskipun Lin Chen secara fisik kuat sekarang, masih sangat berbahaya menghadapi pengepungan ratusan ribu tikus pemakan batu. Dengan kata lain, Lin Chen hanya punya satu cara untuk pergi, memasuki hutan lebat. Tapi meski begitu, tikus pemakan batu pun takut dengan hutan lebat apa yang ada di hutan lebat ini. Dengan kata lain, apakah tikus pemakan batu di hutan ketakutan itu? Lin Chen memandang ke hutan lebat sambil berpikir, dan berpikir dalam hati, tidak masalah, tikus pemakan batu berjaga di luar, dan saya hanya bisa berjalan ke dalam hutan lebat. Prioritas utama adalah mengembalikan kekuatan ke kondisi puncaknya terlebih dahulu. Lalu masuk mari kita jelajahi hutan lebat ini. Segera, Lin Chen mengeluarkan Ki Gathering Pil bermutu tinggi dan meminumnya. Pergi dan berlatih. Saat melarikan diri dari kejaran tikus pemakan batu, dantian Ki Lin Chen benar-benar habis. Meskipun ia pulih sedikit setelahnya, ia benar-benar habis setelah pertarungan dengan Jiang Wei. Adapun niat pedang setengah langkah, itu juga dikonsumsi sepenuhnya. Untuk mengalahkan Jiang Wei, Lin Chen mengandalkan sepenuhnya kebugaran fisiknya yang kuat. Namun, bahkan tikus pemakan batu pun tidak berani memasuki hutan lebat ini. Pasti ada bahaya di dalam. Meskipun Lin Chen kuat secara fisik, dia tidak berani ceroboh. Lagi pula, mungkin ada beberapa monster yang sangat kuat di hutan lebat ini. 2 jam kemudian, sebagian besar energi sebenarnya dalam dantian Lin Chen telah pulih, dan niat pedang setengah langkahnya juga telah pulih dengan cepat. Namun, dibutuhkan setidaknya 1 hari untuk pulih sepenuhnya. Lin Chen berdiri dan melirik keluar hutan lebat. Gelombang tikus pemakan batu belum juga pergi. Dari kejauhan, Lin Chen masih bisa melihat Raja Tikus Pemakan Batu berkicau marah padanya. Orang ini. Lin Chen tersenyum ringan tanpa khawatir. Segera, Lin Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan batu darah naga seukuran kepala manusia. Itu adalah batu darah naga yang digunakan Lin Chen untuk meningkatkan kebugaran fisiknya dan menyerap energi. Dikatakan bahwa batu darah naga adalah batu yang berlumuran darah naga asli. Naga asli adalah binatang mitos, dan seluruh tubuhnya penuh dengan harta karun.
Batu ini telah menjadi harta karun sejak diwarnai dengan darah naga. Darah. Batu darah naga mengandung energi darah naga. Prajurit yang berada di tahap awal alam Dao sejati ke atas dapat menggunakan energi sebenarnya untuk menyerapnya. Namun, Zenki dan Tian Lin Chen terlalu murni, tetapi dia juga dapat menyerap energi tersebut. Energi di batu darah naga. Justru karena inilah kebugaran fisik Lin Chen meningkat hingga lebih dari 200.000 kg, mencapai tingkat yang bahkan Jiang Wei pun menakutkan. Batu darah naga seukuran kepalan tangan dapat meningkatkan kebugaran jasmani hingga 100.000 kg. Batu darah naga yang saya gunakan untuk menyerap energi berukuran sebesar kepala manusia, namun tidak semua energi di dalam batu darah naga itu terserap. Lin Chen melihat batu darah naga di tangannya. Batu darah naga berwarna merah menyala, dan pada saat ini, setelah Lin Chen menyerap energi di dalamnya, warnanya juga menjadi lebih terang, tetapi jelas masih ada energi di dalamnya. Saya tidak tahu apakah saya bisa terus menyerap energi dari batu darah naga. Secara logika, seharusnya tidak apa-apa, tapi saya khawatir meskipun saya menyerapnya, itu tidak akan meningkatkan kebugaran fisik saya juga. Lagi pula, kebugaran jasmani dan kultivasi demikian pula, semakin jauh Anda mencapai tahap lanjutan dalam kultivasi, semakin sulit peningkatannya. Meski batu darah naga ini juga merupakan harta karun, namun tidak boleh terus-menerus meningkatkan kebugaran fisik para pejuang. Lin Chen mengerahkan sedikit energi sejati di tubuhnya untuk dituangkan ke tangannya, dan kemudian mengulurkan tangan untuk memegang batu darah naga. Sinar panas hangat mengikuti energi sebenarnya dan perlahan-lahan bergegas ke dantian Lin Chen. Yah, aku bisa terus menyerap energi batu darah naga. Wajah Lin Chen bersinar dengan gembira. Dia juga bisa menyerap energi batu darah naga. Dengan kata lain, dia masih bisa meningkatkan kebugaran fisiknya melalui naga. Batu darah. Kebugaran fisik Lin Chen saat ini sudah mencapai lebih dari 200.000 kg, jika terus ditingkatkan akan mencapai titik yang sangat menakutkan. Pada saat itu, Lin Chen akan mampu melawan orang-orang kuat di tahap akhir alam Dao sejati hanya dengan mengandalkan kebugaran fisiknya. Namun, setelah menyerap energi dari batu darah naga, Lin Chen merasakan energi di dalam tubuhnya dan langsung menjadi bingung apakah harus tertawa atau menangis. Energi batu darah naga diintegrasikan ke dalam tubuh Lin Chen, yang memang memperbaiki tubuhnya. Kebugaran jasmani, tetapi peningkatannya terlalu sedikit. Jika kebugaran fisik Lin Chen sebelumnya adalah 200.000 kg, maka setelah menyerap energi dari batu darah naga, kebugaran fisiknya mencapai 200.000 kg. Hanya bertambah 10 pound. Lin Chen menyentuh hidungnya dan berkata, kamu masih harus membumi dalam kultivasimu. Tidak mungkin mengandalkan batu darah naga untuk terus meningkatkan kebugaran fisikmu. Meskipun menyerap energi dari naga batu darah gagal meningkatkan kebugaran fisiknya terlalu banyak, Lin Chen tidak kecewa. Jika batu darah naga ini dapat terus meningkatkan kebugaran fisik para pejuang, bukankah akan ada banyak pria yang sangat kuat dengan kebugaran fisik super kuat di dunia ini? Mengambil jalan pintas bukanlah suatu pilihan. Kamu tetap harus mengandalkan diri sendiri dalam segala hal, jika ingin kuat harus berlatih keras dan membumi. Tentu saja, meskipun batu darah naga tidak lagi berguna bagi Lin Chen, namun masih sangat bermanfaat bagi Sue Lingyun dan lainnya. Aku hanya tidak tahu bagaimana keadaan Sue Lingyun dan yang lainnya sekarang. Pada saat itu, Lin Chen dikejar oleh sejumlah besar tikus pemakan batu. Situasinya sangat kritis. Dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Berbicara dengan Sue Lingyun dan yang lainnya, jadi dia langsung pergi ke hutan lebat, sedangkan Sue Lingyun dan yang lainnya, dan melarikan diri ke arah Sulei dan yang lainnya. Tempat warisan sangat berbahaya, dan tidak ada yang yakin tidak akan ada bahaya di depan. Mungkin padang rumput yang tampaknya lebih aman mungkin lebih berbahaya daripada hutan lebat tempat Lin Chen berada saat ini. Dan tempat warisan ini sangat luas. Bahkan jika Lin Chen mengkhawatirkan Sue Lingyun dan yang lainnya, dia tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Namun, Sue Lingyun dan yang lainnya berjumlah lebih dari selusin, dan Chen Gaoyi berada pada tahap awal alam Dao sejati, dia sangat kuat dan dapat melarikan diri dari bahaya bahkan jika dia kalah. Menekan kekhawatiran di hatinya, Lin Chen menelan Ki Gathering Pill lagi dan mulai berlatih. 5 hari kemudian, di luar hutan lebat. Hancurkan. Lin Chen memegang gagang pedang roh sejati di tangan kanannya dan menebas pohon yang menjulang setinggi ratusan kaki di depannya yang membutuhkan ratusan orang berpegangan tangan untuk mengelilinginya. Gumpalan energi pedang keluar dari pedang roh sejati, dan pedang roh sejati menebas batang pohon yang menjulang tinggi dengan keras. Klik. Suara keras yang jelas terdengar. Saat Lin Chen menebas dengan pedangnya, pohon besar itu langsung pecah menjadi 2 bagian dengan sekali klik. Batang besar itu menabrak beberapa pohon besar tidak jauh dari situ dan merobohkan banyak cabang. Melihat pemandangan ini, mata Lin Chen menunjukkan kegembiraan, kebugaran fisik saya meningkat, dan sekarang pedang jauh lebih kuat. Dalam.
5 hari ini, Lin Chen menghabiskan 2 hari pertama berlatih untuk memulihkan kekuatannya, dan setelah 2 hari Tian terus berlatih, dan kekuatannya akhirnya kembali ke kondisi puncaknya. Awalnya, Lin Chen berencana memasuki hutan lebat setelah kembali ke kekuatan puncaknya. Namun, mengingat potensi bahaya di hutan lebat, Lin Chen memutuskan untuk membiasakan diri dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba sebesar 200.000 kg sebelum memasuki hutan lebat. Dengan berlatih teknik pemurnian tubuh perunggu, kebugaran fisik dan kekuatan tinju Lin Chen mencapai 40.000 kg. Selama bertahun-tahun, Lin Chen juga telah beradaptasi dengan kekuatan besar 40.000 kg. Sekarang melalui batu darah naga, kebugaran fisiknya tiba-tiba meningkat tajam, dan Lin Chen merasa sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Yang paling penting adalah dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya lebih dari 200.000 kg. Untungnya, setelah beberapa hari ini, Lin Chen telah beradaptasi dengan peningkatan kebugaran fisik yang tiba-tiba, terutama ketika dia menggunakan teknik pedang dengan pedang roh sejati, itu lebih kuat daripada teknik pedang sederhana di masa lalu. Entahlah, lebih tajam dan bertenaga. Berapa banyak? Setelah semuanya siap, Lin Chen memutuskan untuk memasuki hutan lebat. Bagaimanapun, ratusan ribu tikus pemakan batu di luar hutan lebat telah menunggu di sana, menunggu Lin Chen keluar dan kemudian mengepung dan membunuh mereka. Langit di tempat warisan berwarna abu-abu, membuat orang merasa sangat tertekan. Tapi hutan lebat ini bahkan lebih gelap. Dengan penglihatan Lin Chen, dia hanya bisa melihat dalam jarak beberapa ratus meter. Ada keheningan di sekelilingnya, memberi orang rasa penindasan yang tak terlihat. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin waspada Lin Chen, namun samar-samar, Lin Chen juga merasakan ada sesuatu yang mengerikan di hutan lebat. Bab 254, Daftar Tempat. Pada saat yang sama, tempat warisan berada di gunung yang menjulang tinggi. Mari kita baca artikel ini. Puncak gunung ini terletak di sisi kiri atas tempat warisan, ribuan mil jauhnya dari pintu masuk tempat Lin Chen dan yang lainnya masuk. Puncak gunung diselimuti kabut abu-abu, sehingga sulit untuk melihat apa yang ada di atasnya. Tiba-tiba, ruang di atas puncak seolah-olah terkoyak secara paksa, dan sebuah lubang besar terbuka. Di dalam lubang yang robek ini, terjadi turbulensi ruang yang tak ada habisnya, dan energi geng menyapu kemana-mana, apalagi mereka yang kuat di alam Tao sejati jika tidak, bahkan jika seseorang dengan budidaya alam Yuan masuk, dia pasti akan mati. Wosh, wosh. Dari ruang yang robek, beberapa sosok tiba-tiba bergegas keluar. Mereka sangat cepat dan mendarat di puncak gunung dalam sekejap mata. Totalnya 10 orang. 7 pria dan 3 wanita. Hal yang paling mengejutkan adalah 10 orang ini memiliki usia yang sama dengan Chen Gaoyi dan lainnya, tetapi di antara 10 orang, 5 berada di tahap tengah alam Dao sejati, dan 5 lainnya juga berada di tahap tengah alam Dao sejati. Tahap awal dari alam Dao sejati, dan meskipun budidayanya berada pada tahap awal alam Dao sejati, namun auranya jauh lebih kuat daripada aura Jiang Wei, Chen Gaoyi dan 5 jenius besar lainnya di wilayah Yan'an. 10 orang berdiri di puncak gunung, memandangi tempat warisan dari kejauhan. Jarak yang tidak diketahui dari 10 orang, di udara, tidak lain adalah Dewa Petir. Rumor itu memang benar. Ada Raja Kehidupan dan Kematian 9 Revolusi, Dewa Petir, yang tersegel di tanah warisan. Tiba-tiba, seorang pemuda dengan ekspresi dingin berbicara. Pemuda ini membawa pedang besar punggungnya, dan matanya penuh ketidakpedulian. Dengan sentuhan emosi. Seorang gadis di sebelahnya mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, meskipun Dewa Petir adalah Raja Alam Hidup dan Mati ke-9, budidayanya telah ditekan dan kekuatan yang dia berikan bahkan tidak 1 dari 10. Kami tidak perlu khawatir. Seorang pria berpakaian putih meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Melihat ke kejauhan, pemuda yang berada di tahap tengah alam Dao sejati mengangguk sedikit dan berkata, apa yang harus kita bayar yang perlu diperhatikan adalah mereka yang datang ke tanah warisan sebelum kita. Pertama-tama, pastikan dari wilayah benua Tianling mana mereka berasal. Mendengar ini, yang lain terdiam. Tempat warisan dibuka setiap 5.000 tahun sekali. Lokasi spesifiknya tidak dapat ditentukan setiap saat. Jika tempat warisan dibuka kali ini, jika pintu masuknya berada di wilayah suci, kita akan mendapat masalah besar. Pakaian kekar berbicara, ada ukiran kepala harimau di dahinya, saya tidak tahu apakah dia mengukirnya sendiri atau apakah dia dilahirkan dengan itu. Alam suci memiliki lebih banyak sumber daya dan bakat pelatihan daripada alam Feng Lei kita. Jika kita bertemu mereka, kita bersepuluh mungkin bukan lawan mereka, kata seorang pemuda. Benua Tianling dibagi menjadi domain yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa domain kaya akan sumber daya budidaya dan telah menciptakan jenius yang tak tertandingi satu demi satu. 10 orang ini memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah jenius kelas 1 di Feng Leiyu, tetapi mendengarkan kata-kata mereka, tampaknya masih ada lagi.
Mereka jenius yang lebih kuat. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. 10.000 tahun yang lalu, pintu masuk ke tempat warisan ada di tempat suci. Hanya dalam 10.000 tahun, tempat warisan tidak akan muncul di tempat suci 2 kali berturut-turut. Selain itu, meskipun orang-orang dari tempat suci ada di sini, di dalam, ada 2 tuan di pihak kita, jadi kita mungkin tidak lebih buruk dari mereka. Seorang pria muda dengan aura menakjubkan, seperti puncak pedang, berkata dengan sungguh-sungguh. Sugehong berada di peringkat ke-93 di peringkat bumi, dan Deng Qingqing berada di peringkat ke-102 di peringkat bumi. Kami berdelapan sama sekali tidak buruk. Jika kami benar-benar bertarung melawan orang-orang dari tempat suci, mereka tidak akan mampu melakukannya. Menang dengan mudah. Pemuda kekar itu mengangguk. Daftar tempatnya adalah Tianlingda. Sialan banyak orang jenius di Lu. Sebanyak 108 orang tercatat di dalamnya, dan masing-masing sangat kuat. Sugehong adalah pemuda berpakaian putih yang telah mencapai tahap tengah alam Dao sejati. Auranya adalah yang paling kuat di antara 10. Tidak ada keraguan bahwa dia juga yang terkuat di antara 10 orang. Adapun Deng Qingqing, dia adalah seorang pemuda dengan ekspresi acuh tak acuh dan membawa pedang besar di punggungnya, seperti namanya, tidak ada emosi di ekspresi atau matanya. Kultivasi Deng Qingqing berada di puncak tahap awal alam Dao sejati. Dalam hal kultivasi saja, dia lebih lemah dari Zugehong dan 5 anak muda lainnya di tahap tengah alam Dao sejati. Namun, yang lain gagal melakukannya peringkat di peringkat bumi, tetapi dia berada di peringkat ke-100 di peringkat bumi. Tempat kedua, bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Sugehong tersenyum ringan dan berkata, pihak lain mungkin bukan dari domain suci, atau mungkin dari domain lain di benua Tianling. Tujuan kedatangan kami ke tempat warisan adalah untuk mewariskan warisan di aula, tapi di sini, sebelum itu, mari kita pergi ke hutan lebat untuk mendapatkan benda itu. Semua orang memandang Sugehong dan mengangguk. Mereka datang ke tempat warisan secara alami untuk mendapatkan warisan di tempat warisan. Mendapatkan warisan berarti mereka memiliki peluang tertentu untuk menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di benua Tianling. Adapun hutan lebat yang disebutkan Sugehong, itu adalah hutan lebat tempat Lin Chen berada saat ini. Dari perkataannya, sepertinya ada sesuatu yang mereka butuhkan di hutan lebat. Segera, Sugehong dan 10 orang lainnya segera berubah menjadi 10 sosok dan berlari menuruni gunung. Tempat warisan ini sangatlah berbahaya. Walaupun kuat, namun mereka tidak berani terbang di angkasa, lagi pula terbang di angkasa adalah sasaran bergerak yang sangat berbahaya. Saat Sugehong dan 10 orang lainnya berlari menuju hutan lebat, Lin Chen berjalan dengan hati-hati di hutan lebat. Dikelilingi oleh sejumlah besar pepohonan yang menjulang tinggi setinggi ratusan kaki bahkan 1000 kaki, cabang dan dedaunannya sangat lebat, karena keberadaan pohon-pohon besar tersebut, seluruh hutan lebat terlihat sangat gelap. Meskipun kebugaran fisik Lin Chen telah meningkat pesat, jangkauan dari apa yang dia lihat sangat terbatas. Lin Chen menyebarkan kekuatan jiwanya, mencakup radius 1 kilometer yang berpusat padanya. Namun yang mengejutkan adalah tidak ada kehidupan sama sekali dalam lingkup kekuatan jiwa Lin Chen, seolah-olah tempat ini adalah tempat mati. Tidak hanya itu, semakin jauh Lin Chen berjalan ke dalam hutan lebat, semakin banyak tekanan yang dia rasakan menyelimuti dirinya. Jika itu adalah Lin Chen sebelumnya, tekanan ini saja akan membuatnya sulit untuk bergerak. Apa yang ada jauh di dalam hutan lebat? Bagaimana bisa memancarkan tekanan yang begitu kuat? Meskipun tidak ditemukan bahaya, Lin Chen tetap berhati-hati dan tidak berani ceroboh sama sekali. Pada saat ini, Lin Chen menjadi semakin yakin bahwa pasti ada sesuatu jauh di dalam hutan lebat ini, jika tidak, tidak akan ada tekanan kuat yang menutupi hutan lebat ini. Secara khusus, paksaan ini berbeda dari tekanan dari prajurit kuat yang pernah ditemui Lin Chen sebelumnya, berbeda dari tekanan yang dipancarkan oleh monster roh raksasa tingkat atas tingkat 5 dan monster tingkat rendah 6 tingkat 6. Kera iblis hitam bersenjata, tekanannya juga berbeda. Pada saat ini, Lin Chen merasakan tekanan yang memancar dari hutan lebat, langsung menindas jiwanya, membuat orang merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Sambil waspada, Lin Chen mau tidak mau merasa penasaran dengan apa yang ada di hutan lebat ini yang bisa memancarkan tekanan seperti itu. Sepanjang perjalanan, kecepatan Lin Chen juga berubah dari lambat menjadi cepat. Pada akhirnya, Lin Chen hampir berlari liar melewati hutan lebat. Dan dia tidak menemukan monster atau bahaya apapun di tempat yang dia lewati. Memanggil. Tiba-tiba, cahaya merah menyala melesat langsung dari dalam hutan lebat, menghantam beberapa dahan yang lebat, dan langsung mematahkan dahan tersebut. Batu darah naga lainnya. Lin Chen tidak ragu-ragu dan menyerang dengan pedang roh sejati di tangannya. Selama masa-masa di hutan lebat ini, satu-satunya hal yang mengancam Lin Chen mungkin adalah batu darah naga yang kuat. Meskipun batu darah naga tidak banyak berguna bagi Lin Chen, jika dia sendiri tidak membutuhkannya, dia masih bisa memberikannya kepada Sue Lingyun atau sekte.
Bagaimanapun, batu darah naga adalah harta langka di luar. Saya yakin Sue Yunlong akan sangat senang jika dia mengetahui bahwa Lin Chen telah menemukan begitu banyak batu darah naga. Nyaring. Pedang roh sejati menghantam batu darah naga dengan keras, dan terdengar suara benturan logam. Batu darah naga itu sangat keras. Bahkan jika Lin Chen menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat membelah batu darah naga itu menjadi setengah. Saat pedang roh sejati menghantam batu darah naga, kecepatan batu darah naga tiba-tiba melambat. Saat berikutnya, tubuh Lin Chen melintas dan muncul tepat di sebelah batu darah naga. Kemudian dia mengulurkan tangan dan dengan mudah meraih darah naga. Batu di tangan. Saya tidak tahu mengapa batu darah naga ini ditembakkan dari hutan lebat. Lin Chen telah menemukan beberapa batu darah naga di hutan lebat akhir-akhir ini, dan setiap kali dia bertemu dengan mereka, kecepatan batu darah naga sangat luar biasa. Tinggi dengan cepat, beberapa batu darah naga menghantam pohon besar itu, dan hantaman dahsyatnya langsung mematahkan pohon besar itu. Semakin dia melihat batu darah naga ini keluar dari hutan lebat, semakin aneh perasaan Lin Chen. Mungkinkah seseorang dengan sengaja melemparkan batu darah naga keluar hutan lebat? Tapi ini tidak mungkin. Di seluruh tanah warisan, hanya ada puluhan orang yang berasal dari wilayah Yan'an. Di hutan lebat, Lin Chen harus menjadi satu-satunya yang menanganinya. Yang lain semua ada di padang rumput di luar. Tanpa banyak berpikir, Lin Chen terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan lebat. Jika Anda ingin memahami alasannya, coba lihat saja. Waktu berlalu, dan beberapa hari berlalu. Saya telah berjalan di hutan lebat selama beberapa hari. Menurut kecepatan saya telah berjalan puluhan ribu mil dalam beberapa hari terakhir, tetapi saya masih belum mencapai ujung hutan lebat. Kecepatan Lin Chen adalah sangat cepat, tetapi hutan lebat ini memiliki bahaya yang tidak diketahui. Keamanan demi keselamatan, Lin Chen sengaja memperlambat kecepatannya. Namun meski begitu, dia telah berjalan ribuan mil dalam beberapa hari terakhir, namun dia masih belum mencapai akhir dari hutan lebat. Lebih penting lagi, semakin jauh dia berjalan ke dalam, semakin kuat tekanan yang menyelimuti hutan lebat itu. Lin Chen berdiri di sana, sedikit mengernyit saat dia melihat pepohonan tak berujung di depannya. Sutra. Pada saat ini, tiba-tiba di sisi kiri Lin Chen, seekor ular kecil berwarna coklat tanah membuka mulutnya dan menggigit Lin Chen. Hah! Lin Chen kaget, sebenarnya ada ular di sini. Anda tahu, Lin Chen selalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menempuh radius 1 kilometer di sekitarnya, tetapi ular ini ada di sini, dan kekuatan jiwanya belum menemukannya. Meski hatinya sangat bingung, Lin Chen tidak berani ragu sama sekali. Potong. Lin Chen memegang gagang pedang roh sejati di tangan kanannya dan menebasnya dengan satu serangan. Pada saat ini, kebugaran fisik Lin Chen telah mencapai lebih dari 200.000 kilogram, dan selama periode waktu ini, dia telah mampu menggunakan kekuatan ini secara fleksibel. Dia menebas dengan pedang roh sejati, yang berisi kekuatan lebih dari 200.000 kilogram, dan kecepatannya sangat cepat. Sebelum ular kecil itu bisa menggigit Lin Chen, pedang roh sejati menebas 7 inci darinya. Puff, pedang roh sejati dengan mudah memotong ular kecil itu menjadi 2 bagian. Ular kecil yang terpenggal itu jatuh ke tanah, berputar-putar, tetapi tidak langsung mati. Sungguh vitalitas yang kuat. Jika itu adalah monster lain, bahkan jika mereka tidak langsung mati dengan pedangku, mereka tidak akan bisa bergerak. Tapi ular kecil ini dipotong menjadi 2 bagian oleh pedangku, dan masih bisa berputar. Lin Chen kagum dengan vitalitas ular kecil ini. Namun, setelah dipotong menjadi 2 bagian dengan pedang, ular kecil ini tidak lagi mengancam Lin Chen. Melihat ular kecil yang berputar di tanah, Lin Chen merenung. Ular kecil ini muncul tiba-tiba dan menyerang Lin Chen, namun kekuatan jiwa Lin Chen tidak mendeteksinya. Selain itu, Lin Chen telah berlari liar di hutan lebat selama beberapa hari tanpa ada monster yang menyerangnya, tetapi sekarang seekor ular kecil tiba-tiba muncul. Mungkinkah tidak ada monster di luar hutan lebat, tapi hanya jauh di dalam hutan?